Halo semuanya. Nah, kalau tadi kita udah bahas mengenai biaya, lalu kita udah melihat format COGM dan income statement. Kali ini kita akan coba mengerjakan atau membuat sendiri COGM dan income statementnya. Nah, di sebelah kanan udah ada soalnya. Ada Potter Corporation ingin mempersiapkan laporan harga pokok produksi dan laporan laba rugi untuk tahun 2019. Adapun data yang diperlukan adalah sebagai berikut. Ada data mulai dari direct material inventory sampai indirect manufacturing labor. Diminta, buatlah laporan harga pokok produksi dan laporan laba rugi Potter Corporation untuk tahun 2019. Nah, laporan mana yang dibuat terlebih dahulu? Yang dibuat terlebih dahulu adalah laporan harga pokok produksi atau Schedule of COGM. Karena nanti angka dari COGM akan kita pakai untuk menghitung COGS di dalam laporan laba rugi gitu. Jadi nggak bisa nih kalau bikin laporan laba rugi, harus buat laporan harga pokok produksinya dulu. Oke, mari kita mulai. Seperti laporan-laporan pada umumnya, maka COGM pun harus kita buat judulnya terlebih dahulu gitu. Jadi jangan lupa untuk membuat judul Schedule of COGM. Format judul seperti biasa dimulai dari nama perusahaan. Potter Corporation. Lalu nama laporan, Schedule of Cost of Goods Manufactured. Lalu periode. For the year ended Desember 31 2019. Oke, ini judulnya. Setelah bikin judulnya, kita mulai mengerjakan laporannya. Nah, ini COGM itu kita akan menjumlahkan direct material, direct labor, dan manufacturing overhead, DM, DL, dan MOH. Kita mulai dari direct material terlebih dahulu. Nah, direct material yang kita mau cari tahu angkanya di sini adalah berapa direct material yang kita gunakan untuk produksi gitu. Caranya gimana? Caranya adalah kita lihat di sini mulai dari direct material inventory beginning. Beginning berarti yang tanggal 1 Januari 2019. Jadi pertama adalah beginning direct material inventory. Tanggal 1 Januari 2019, angkanya adalah 15 juta. Yang udah kalian masukin angkanya bisa kalian highlight biar nanti kalian nggak ke skip gitu. Takutnya ada yang belum dimasukin nanti jadi salah laporannya. Bisa di highlight atau bisa dicentang kalau kalian print. Ini angkanya adalah 15 juta. Beginning direct material inventory ini kan adalah direct material inventory yang ada di gudang kalian. Nah, ini kita tambah sama purchase of direct material. Wait. Ini harusnya. Nah, ditambah sama purchase of direct material, ditambah sama pembeliannya. Di sini purchase of direct material ada di sini 325 juta. Jadi kita lihat, kita punya barang berapa sih? Oh, punya bahan baku misalkan tadi punya kain 15 juta nilainya. Kurang dong kalau kita produksi dengan 15 juta aja, maka kita harus beli lagi 325 juta. Maka sekarang total direct material yang kita punya adalah namanya cost of direct material available for use. Cost of direct material available for use adalah ditambah aja 15 ditambah sama 340 juta. Nah, ini artinya kita punya direct material yang siap untuk kita gunakan sebanyak 340 juta nih, ya kan? Nah, tapi kan apakah semuanya kita gunakan? Kan enggak juga gitu. Belum tentu semuanya kita pakai. Nah, kita lihat ada sisanya nggak nih di gudang. Kalau misalkan nggak ada sisanya, nggak ada ending direct material inventory, artinya kita pakai 340 juta ini. Tapi kalau ada sisanya,
kita mesti kurangin dulu sama yang ada di gudang sisanya gini. Kita lihat direct material inventory 31 Desember ada angkanya di sini 20 juta. Maka kita masukin di sini dikurang sama ending direct material inventory tanggal 31 Desember 2019. Sebesar 20 juta. Jadi ini konsepnya gini. Beginning kita punya saldo berapa di gudang, ditambah purchase tambah pembelian, berarti kita punyanya 340 juta totalnya. Nah, kita lihat apakah ada sisa. Kalau ada sisa, berarti yang kita pakai bukan 340 juta, tapi 340 dikurang sama 20 juta sama dengan 320 juta. Jadi ini adalah angka direct material yang kita gunakan untuk produksi. Beginning tambah purchase kurang ending. Gitu. Nah, ini adalah angka direct material use-nya, 320 juta. Nah, setelah angka direct material, kita tambahin sama cost yang kedua, direct labor. Nah, di sini direct labor itu sudah dikasih tau langsung, direct manufacturing labor sama direct labor sama aja ya. Nah, ini angkanya adalah 100 juta. 100 juta ini bisa langsung kalian masukin. Jadi kalau direct labor biasanya angkanya langsung gitu loh. Kalian gak usah hitung-hitung kayak direct material. Kenapa? Karena kalau direct labor itu kan nggak bisa disimpan-simpan kan, nggak bisa kayak direct material bisa disimpan di gudang. Pekerja nggak mungkin kita simpan. Jadi kalau direct labor biasanya langsung aja kalian masukin angkanya. Gitu. Nah, cost yang ketiga DM, DL, lalu manufacturing overhead. DM, DL, MOH. Nah, MOH ini kita lihat, MOH ini adalah semua biaya tidak langsung yang terjadi di pabrik ya. Jadi kata kuncinya adalah terjadinya di pabrik. Karena kalau kalian itu perusahaan manufaktur, umumnya kalian akan punya dua bangunan. Yang pertama adalah bangunan pabrik, yang kedua adalah bangunan kantor. Jadi pabrik sama kantor biasanya nggak jadi satu. Kalau kalian tahu nih, misalkan kayak Misalkan kayak perusahaan rokok deh, mungkin kantornya adanya di Jakarta, tapi pabriknya kan nggak ada di Jakarta, pabriknya adanya di Jawa misalkan. Atau ada perusahaan kantornya di Jakarta, tapi pabriknya di Serang, gitu. Jadi bangunan kantor sama bangunan pabrik itu biasanya beda. Nah, biaya yang terjadi di pabrik itu masuk ke dalam manufacturing overhead. Tapi kalau biaya yang terjadi di kantor itu nanti masuknya ke dalam expense di income statement. Itu kata kuncinya ya, diingetin. Terjadi di pabrik masuk ke MOH, terjadi di kantor masuk ke income statement. Nah, jadi di sini kita tinggal lihat mana aja sih yang terjadinya di pabrik. Nah, kita lihat ini inventory. Nah, ini ada depreciation, plant and equipment. Plant itu artinya adalah pabrik. Jadi yang ada kata plan itu kalian masukin ke dalam MOH semuanya. Oke, pertama berarti ada depreciation, plant and equipment. Kita masukin sebesar 80 juta. Lalu ada apa lagi? Ada plant supervisory salaries. Kita masukin 5 juta. Lalu ada miscellaneous plant overhead 35 juta. Kita masukin. Ada kata plan kan? Nah, jadi masukin. Lalu ini revenue bukan, ini nggak ada kata plan-nya. Nah, ini plan supply sales 10 juta. Lalu ada plan utilities 30 juta. Lalu ada, nah ini kan plan-plannya udah selesai semua nih. Nah, tapi kita lihat di sini ada namanya indirect manufacturing labor.
Indirect artinya adalah tidak langsung. Berarti kalau ada kata indirect itu juga pasti masuknya ke MOH. Ya, jadi selain kata plan, kalau ada kata indirect juga masuk ke MOH. Kita masukin di sini indirect manufacturing labor sebesar 60 juta. Ini belum ya, kurang. Nah, ini kalau udah kita totalin semuanya, total manufacturing overhead cost kita totalin dari 80 juta sampai 60 juta sama dengan 220 juta. Nah, kalau udah DM tambah DL tambah MOH ini kita totalin dapat namanya manufacturing cost incurred during 2019. Biaya manufaktur yang terjadi selama tahun 2019. Ini tinggal kita totalin aja, 320 tambah 100 tambah 220 sama dengan 640 juta. Belum selesai sampai di sini, ini adalah biaya manufaktur yang terjadi. Kita lihat dulu nih, ada nggak work in process-nya. Jadi kalau work in process itu kan barang yang udah sempat kita kerjakan namun belum selesai. Logikanya, kalau kita ada pekerjaan yang masih nanggung nih di periode yang lalu, pasti kita akan selesaikan itu dulu, baru mulai produksi yang baru, ya kan? Gitu. Jadi work in process yang ada di periode yang lalu pasti sekarang udah selesai. Nah, kita akan tambahkan sama work in process yang udah selesai ini. Maka manufacturing cost incurred during 2019 kita akan tambahkan sama work in process beginning tanggal 1 Januari 2019. Work in process beginningnya adalah ini 1 Januari 10 juta. Kita masukin di sini 10 juta. Ini dapat namanya manufacturing cost to account for. Biaya manufaktur yang dapat diperhitungkan. 650 juta. Setelah ditambah sama work in process beginning, kita lihat berarti nih total biaya manufaktur yang terjadi adalah 650 juta. Nah, jangan stop sampai di sini. Kita lihat lagi, ada nggak sih WIP ending? Kalau ada WIP ending, artinya yang selesai bukan segini. Ini kebanyakan nih berarti nih. Kita lihat WIP ending ada nggak? Ada ternyata sebesar 5 juta. Maka kita harus kurangin dulu sama WIP ending. Work in process ending 31 Desember 2019. Angkanya adalah 5 juta. Nah, kalau udah manufacturing cost to account for dikurang WIP ending, hasilnya ini sama dengan berapa nih? 645 ya. Nah, ini kita sebut sebagai cost of goods manufactured, COGM. Jadi cara cari COGM adalah seperti ini. Nah, dapat di COGM-nya. DM tambah DL tambah MOH ditotalin dapat manufacturing cost incurred during 2019 tambah WIP beginning dikurangin WIP ending dapat COGM. Kalau udah, angka COGM ini akan kita bawa ke income statement. Nah, kalau udah, sekarang kita akan membuat income statement-nya. Kita buat income statement sama ya, pakai judul dulu jangan lupa. Water Corporation income statement for the year ended Desember 31 2019. Oke. Kita buat income statement sama aja kayak income statement umumnya. Dimulai dari revenue. Nah, ini gampang nih, kalian tinggal lihat mana yang belum dimasukin kan, tinggal 4 angka nih. Ya udah tinggal masukin 4 angka ini nanti gitu. Revenue-nya di sini ada 950 juta. Kita masukin di sini 950 juta. Revenue dikurang sama apa? Ingat income statement? Dikurang sama cost of goods sold.
Nah, dikurang COGS, angka COGS-nya di sini belum ada ya. Maka kita harus hitung dulu berapa COGS-nya. Hitung COGS ini sama seperti yang kita pelajari di akuntansi dasar. Hitung COGS-nya dimulai dari beginning, finished goods, inventory. Biasa kan kalian beginning tambah purchase kurang ending, dapat COGS, benar ya? Nah, ini sama kayak gitu. Beginning finished goods inventory tanggal 1 Januari 2019 ada berapa nih? 70 juta ya. Oke. Beginningnya ada 70 juta ditambah, kalau di akuntansi dasar ditambahnya sama purchase, karena kalian perusahaan dagang, maka purchase, kalian beli barang. Tapi karena ini adalah perusahaan manufaktur di mana kalian membuat sendiri barangnya, maka ditambahnya bukan sama purchase, tapi ditambahnya sama COGM. Maka dari itu, dalam menghitung COGM jangan sampai salah, karena kalau kalian salah menghitung COGM, biasanya sampai ke COGS-nya nanti salah pasti gitu. Nah, COGM-nya kita masukin dari angka yang ada di atas ini, 645. Beginning tambah COGM dapat namanya cost of goods available for sale. Angkanya adalah 715 juta. Nah, ini dikurangin sama ending finished goods inventory 31 Desember 2019. Endingnya berapa nih? 55 juta. Kita masukin di sini 55 juta. Nah, beginning tambah COGM dikurangin ending dapat COGS. Maka COGS-nya adalah 660 juta. Ini jangan lupa dikurung. Nah, revenue kurang COGS dapat namanya gross profit ya kalau di akuntansi dasar. Nah, kalau di Akmen ada sedikit perbedaan, namanya adalah gross margin. Tapi intinya sama aja sih. Tuh, namanya gross margin, beda nama aja, tapi caranya sama. Revenue kurang COGS sama dengan gross margin. Gross marginnya atau gross profitnya adalah 290 juta. Nah, gross margin ini kita kurangin sama operating expense. Atau bahasa Akmennya adalah period cost. Period cost atau operating expense, sama aja ya. Nah, di sini apa aja sih yang masuk ke dalam period cost atau operating? Nah, di sini kebetulan cuma ada satu ya. Marketing, distribution, and customer service cost sebesar 240 juta. Nah, ini kita masukin. Jadi, kalau yang masuk ke dalam operating expense di sini adalah semua biaya yang terjadinya di kantor. Jadi, misalkan ada utilities di kantor, gaji pegawai kantor, atau misalkan depresiasi bangunan kantor, pokoknya semua yang di kantor itu masuk ke dalam period cost atau operating expense di sini ya. Di sini kebetulan langsung digabungin semua, marketing, distribution, and customer service cost. Tapi nanti kalau misalkan kalian ada beberapa item, misalkan ada marketing cost 20 juta, distribution cost 50 juta, kalian list satu-satu. Jadi nggak boleh digabung kalau nanti ada listnya. Tapi karena ini digabung di soalnya, kalian boleh gabung. Sebesar 240 juta. Nah, gross margin dikurangin sama period cost dapat namanya net operating income. Net operating income-nya sama dengan 50 juta. Nah, kalian cukup stop sampai di sini. Nah, ini schedule of COGM, dapetin angka COGM, dan income statement dapetin angka net operating income. Selesai. Bisa kalian pelajari ulang lagi ya kalau masih belum paham. Terima kasih.